Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang siapakah Roh Kudus itu. Ya, Lukas ini berkata, "Pak, tolong jelaskan siapakah Roh Kudus itu, Pak." Saya jawab, "Oke, Bro. Ya, menurut Alkitab, pertama, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah atau rohnya Bapa, Bro. Nah, ini salah satu dasar firman-Nya, Bro, ya. Ada di 1 Yohanes 3 ayat 24. Ya, demikian bunyi firman Allah. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah atau Bapa, dan Allah atau Bapa di dalam Dia. Titik. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, perhatikan kalimat bahwa Allah atau Bapa ada di dalam kita, yaitu siapa? Roh yang telah dikaruniakan atau yang telah Ia karuniakan kepada kita itu, Bro. Ya, perhatikan itu kalimat itu. Ya, artinya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, ya. Lebih tepatnya yaitu rohnya Allah. Itu loh, Bro. Ya. Paham ya? Kemudian bukti yang lain, ya, bukti ayat yang lain ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Ya, demikian bunyi firman Allah. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Titik. Nah, ya, perhatikan. Awalnya itu Petrus berkata bahwa Ananias itu mendustai siapa? Roh Kudus. Nah, kemudian selanjutnya Petrus berkata lagi, "Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Nah, artinya apa? Artinya Roh Kudus itu ya kan sama dengan Allah gitu loh, ya. Atau lebih tepatnya ya rohnya Allah. Ya, jelas ya. Lalu Lukas ini berkata, "Oh iya, paham, Pak. Intinya bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Allah atau rohnya Bapa, ya, Pak, ya." Saya jawab, "Betul, Bro." Nah, itu yang bilang kan Alkitab, bukan saya, ya. Artinya apa? Artinya pasti benar, ya. Nah, yang kedua, di Alkitab kan Roh Kudus itu juga ditulis sebagai apa? Roh Tuhan, ya. Huruf besar semua, TUHAN. Atau biasa ditulis juga Roh Allah, ya. Biasa ditulis juga Rohku, ya, ku besar di sini. Atau rohnya, nyanya besar. Ditulis juga biasanya dengan Roh Bapa, ya. Atau Roh Yesus, atau juga Roh Kristus, atau Roh kebenaran, atau roh anaknya, atau roh saja, macam-macam, ya. Artinya ini penulisan untuk menunjukkan bahwa itu Roh Kudus atau rohnya Allah. Nah, ini salah satu buktinya. Beberapa ayat ini saya berikan supaya paham, ya. Dimana itu di Kejadian 1 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. "Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Nah, di sini ditulis roh Allah, ya. Kemudian di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. "Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka." Nah, di sini dipakai Roh Yesus, ya. Nah, kemudian Roma 8 ayat yang ke-9.
Demikian bunyi firman Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, huruf besar ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini juga memakai roh Allah ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, nah ini diteruskan kan, ia bukan milik Kristus ya. Selanjutnya ditulis roh Kristus. Jadi macam-macam ya penyebutan daripada Roh Kudus itu. Kemudian di Matius 10 ayat ke-20 dikatakan demikian ya. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Nah, di sini pakai kata roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya. Satu lagi, Markus 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Segera sesudah itu roh, huruf besar semua, huruf besar R-nya ya, artinya hanya R-nya saja yang huruf besar, maksudnya roh memimpin dia, yaitu Yesus, ke padang gurun. Jadi banyak sekali ya, contoh-contoh ayat yang ada di Alkitab yang menulis tentang Roh Kudus itu ya. Nah, nanti bro silahkan cari sendiri ya. Penting bro tahu ya bahwa Roh Kudus itu bisa ditulis Roh Allah atau ditulis Roh Bapa dan sebagainya seperti yang saya sebutkan di atas. Oke, nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati.